Selamat tengah hari saudara-saudari terkasih. Walaupun kita sikit pendaftaran full, tapi umat masih sikit. Mungkin orang masih ada di kampung kali, ataupun masih kogutan. Bis ke malam PRU kan, tunggu keputusan sampai jam 1 belum ada keputusan. Jadi heran juga padalah tidak penuh gereja. Harap-harap minggu depan penuh gereja. Kalau tidak, ganti orang lain masuk gereja yang masih lagi belum dapat sembahyang karena belum mendaftar disebabkan gereja penuh. Anyhow, that is not my point. Oke, kamu renung-renung karena. Oke, kamu bilang meminta sembahyang, rindu misa, tapi tidak pandai penuh di gereja nih. Ini juga. Kalau TMPKP balik-balik menangis minta misa. Sekarang ada misa, ayah. Oke, renung-renungkan. Pilihan ada di tangan Anda. Oke. Sebelum pada meneruskan pada punya perkongsian pada hari ini, pada mengongsikan kamu satu cerita. Satu cerita yang berlaku dengan pada minggu lalu. Pada minggu lalu, pada dengan adik-beradik pada ada konflik dalam keluarga pada. Ini disebabkan ada salah paham di antara kami sekeluarga dengan keluarga besar pada. Dan kami tidak sadar setiap keputusan yang kami ambil daripada adik-beradik kami itu, adik-beradik pada, membuatkan kami punya mama, dia ada satu tekanan. Dan di mana dia ada satu ketakutan untuk bercakap dengan kami dan untuk meminta pertolongan dengan kami. Di mana apabila adik-adik mama pada berjumpa dengan dia, mama pada merasa takut untuk mau bercakap dengan kami. Seolah-olah mama pada yang bersalah dalam hal ini. Pada tidak tahu apa yang berlakulah. Di selama 2 minggu kami adik-beradik langsung tidak menelepon mama kami karena kami takut untuk mau bercakap dengan mama kami. Karena kami takut kalau kami telepon mama kami akan marah kami Karena untuk pengetahuan kamu seperti yang pada bagi tahu kamu setiap hari Sabtu dan hari Ahad pada mengongsikan pada kasih spend time with my mom untuk bertelepon dengan dia untuk berkata-kata untuk mengongsikan apa yang terjadi dengan pada di sekitar inilah. Jadi setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Namun pada hari itu 2 minggu berturut-turut pada langsung tidak call, pada langsung tidak WhatsApp dirang, pada ada perasaan takut kami bukan pada saja tetapi dengan adik-beradik pada. Namun minggu yang lalu pada teringat dengan kata-kata pada Sani. Dia bilang, pada Sani, kita sebagai pada, kita tidak boleh berbuat demikian, dia bilang. Kita tidak boleh memihak kepada kita tidak boleh memihak satu pihak saja, dia bilang. Sebagai pada, kita masih mau jadi neutral, dia bilang. Dan sebagai pada ingat, dia bilang, kau selalu cakap di gereja untuk mengampuni, untuk mencintai, tetapi bagaimana kau gagal untuk melakukannya itu dalam diri kau dan dalam keluarga kau sendiri dalam pada Sani. Dan ini membuatkan pada berpikir, adakah pada membuat keputusan untuk mau bercakap dengan mama pada. Dan pada hari Selasa yang lalu, pada dengan rendah hatinya, menelepon mama pada. Dan pada mengongsikanlah, pada pun minta maaf dengan segala apa yang berlaku dengan mama pada. Dengan pada pun kasih jelas dia, apa perkara yang sebenarnya berlaku dalam keluarga kami pada saat itu. Dan yang menggembirakan pada mama pada boleh menerima penjelasan itu. Dan kemarin pada balik kampung pergi menunaikan tanggungjawab pada rasa happy. Karena kami satu keluarga dapat spend time. Kadang-kadang mengundi bagus juga. Dapat spend time with family, eat together, talk together and share together. So yang kemarin pada rasa betul happy, akhirnya kami punya keluarga sekali lagi dipersatukan Oke. Kenapa pada mengongsikan kamu ini semua? Bukan pada minta puji sama kamu bukan pada minta puji, bukan pada mau minta kamu praise pada, bukan pada mau kasih tunjuk-tunjuk keluarga pada punya keluarga pun banyak kelemahan. Kalau kamu yang kenal pada punya keluarga sangat teruk. Kalau kamu tidak tahulah. Kalau kamu mau tahu jumpa pada personally. Jadi bukan pada menunjuk-nunjuk yang pada punya keluarga bagus. Tetapi pembacaan Injil pada hari ini saya rasa ia sangat berkaitan dengan apa yang pada rasa, apa yang pada mengalaminya pada minggu yang lalu.
Kalau kita lihat ketiga-tiga pembacaan pada hari ini menunjukkan kita bagaimana kita untuk membuat pilihan dalam kehidupan kita. Pembacaan yang pertama, kalau kamu dengar betul-betul, kita harus bertanggung jawab dalam setiap keputusan dan kesan tindakan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Dan Mazmur yang kita dengar sebentar tadi, kita semua dipanggil sebelum kita membuat satu keputusan dalam kehidupan kita, kita mesti jemput Tuhan datang dalam kehidupan kita. Jangan jadi staring kalau kita mau buat sesuatu keputusan untuk kehidupan kita, supaya kita tidak membuat kesilapan, supaya kita tidak membuat pilihan yang salah. Itulah sebabnya pembacaan Injil pada hari ini kita mendengar perumpamaan daripada dua orang. Satu orang yang punya dua orang anak yang dia suruh bekerja. Anak yang pertama dia bilang iya, tapi last dia tidak pergi. Anak yang kedua bilang iya, saya tidak mau pergi, tapi lama-lama dia pergi juga. Jadi apabila saya merenungkan pembacaan pada hari ini, kita bukan saja dipanggil untuk bertanggung jawab dalam pilihan yang kita buat, namun tindakan yang kita ambil juga kita harus bertanggung jawab. Namun sebagai manusia dalam kehidupan kita kadang-kadang kita gagal, di mana lain yang kita cakap, lain yang kita buat. Karena kenapa ini berlaku? Karena kita mempunyai kebebasan dalam kehidupan kita untuk membuat pilihan. Semua kita ada free will, Tuhan bagi kita free will. Itulah sebabnya walaupun kadang-kadang kita mengatakan iya untuk sesuatu, tetapi kita tidak melakukannya. Dan walaupun kadang-kadang kita mengatakan tidak, tetapi kita melakukannya. Itulah sebabnya kita ada free will. Namun saudara dan saudari, ingat ini, Tuhan menghormati setiap kebebasan yang Dia berikan untuk kita. Tuhan tidak memaksa kita untuk melaksanakan setiap apa yang kita telah persetujui untuk melakukannya. Karena itu Dia memberikan kita free will. Kita semua dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Namun kadang-kadang kita mengatakan iya, tapi kita gagal untuk melakukannya. Dan kadang-kadang kita mengatakan tidak, tetapi kita masih mau melakukannya apabila kita sudah rasa menyesal. Sebab itu, kenapa ini berlaku dalam diri kita? Kenapa ini dua senario berlaku dalam diri kita? Kerana setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil menunjukkan hati kita sebenar, menunjukkan siapa diri kita sebenar. Di saudara dan saudari, pembacaan Injil pada hari ini membawa kita untuk merenung dua cara kehidupan orang-orang Kristen. Yang pertama, mereka yang lambat percaya atau pada mulanya menolak ajaran Tuhan, tetapi apabila Tuhan datang dalam kehidupan mereka, mereka berubah, mereka percaya dan mengikuti Tuhan. Itu karakter kita boleh nampak di dalam anak yang kedua. Mula-mula dia bilang tidak, tapi lama-lama dia bilang apabila dia sudah menyesal, dia ikut Tuhan Yesus. Yang kedua, ada di antara kita ini hanya memuji Tuhan melalui mulut kita sahaja, tetapi perbuatan kita macam itu siapa? Setan. Jadi kadang-kadang kita memuji Tuhan dari mulut kita saja yang memuji Tuhan, tapi dalam segi perbuatan kita jauh daripada mulut kita. Dan apabila Tuhan datang, kita tidak menerima Dia. Ini contoh dia, kita boleh lihat dalam zaman Yesus itu scribe and Pharisee. Walaupun mereka percaya dengan Tuhan, walaupun mereka mengikuti segala hukum-hukum Tuhan, tetapi apabila Tuhan datang,
mereka tetap menolak Tuhan. Dan ini karakter adalah anak pertama, di mana ia mengatakan iya pada mulanya, tetapi dia tidak pergi melakukan kehendak itu. Jadi, ini saja homili pada hari ini. Renungkan dalam diri kamu sebagai pengikut Kristen yang paling setia. Tanya dalam diri kamu, di mana kamu pada saat ini? Di mana kamu pada saat ini? Adakah kamu di dalam golongan anak yang sulung? Ataupun adakah kamu di dalam golongan anak yang kedua? Dan selepas itu, tanya dalam diri kamu, adakah dalam kehidupan kamu telah menyatakan iya bagi sesuatu, namun kamu tidak melaksanakannya? Amin.